minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi siang hari ini kita bisa kembali untuk ngaji nahwu yang semoga saja semakin hari semakin bisa ya. Semoga saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai ngaji kita. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah di copy yang 3 halaman itu 1, 2, 3, yang 4 dereng ya. 4 insyaallah nanti menyusul. Ini karena saya ada kesibukan ujian sekolah jadi belum benar-benar jadi. Nah, saya nyuwun yang 1 sampai 3 ini jenengan harus benar-benar lancar. Ya. Jadi membaca 1, 2, 3 ini benar-benar jenengan harus, misalkan diilangi ininya, yang ininya ini diilangi, jenengan harus sudah bisa ya. Jadi jenengan misalkan Zaidun, bahwa Zaid adalah tajirun, seorang pedagang. Al masjidu, bahwa masjid itu adalah kabirun, besar. Hadza, bahwa ini adalah mudarrisun, seorang guru. Jenengan baca terus ini ya. Jenengan baca sampai benar-benar lancar. Kalau sudah benar-benar lancar, terus berarti jenengan sudah menguasai nanti rasa tentang mubtada khobar, nanti akan masuk. Setelah terbiasa dengan mubtada khobar, nanti masukkan mulai jar majrur. Ada yang model jar majrur biasa, Allahu, bahwa Allah adalah alimun, yang maha mengetahui, bil muttaqina, terhadap orang-orang yang bertakwa. Allahu, bahwa Allah adalah aduun, musuh, lil kafirina, bagi orang-orang yang kufur. Atau model jar majrur yang menjadi khobar, Alhamdu, bahwa segala puji adalah lillahi, milik Allah atau bagi Allah. Assalamu, bahwa keselamatan adalah alaikum, semoga atas kalian. Adz-dzalimuna, bahwa orang-orang yang zalim adalah fi dhalalin, dalam kesesatan. Terus dengan baca. Berarti ini perkembangan, ada tambahan mubtada khobar, yaitu ditambahi dengan jar majrur. Contoh ini, ulaika, pakai ini ya. Ulaika, bahwa mereka itu ini ya, adalah minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh ya. Bisa nggih? Yang ini perlu diulangi mboten? Mboten usah? Oh nggih. Sampun bisa? Kira-kira sudah bisa? Dicoba nggih, dicoba nggih, pun dicoba. Di apa namanya, di random aja ya, di random. Saya ambil contoh cobi. Ini kita besarkan biar lebih nampak. Di random. Cobi di random panjenengan. Cobi Muhammadun Rasulun. Cobi dimaknai. Oh sebentar, saya hapus dulu, ya. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ngeten, cobi monggo dibaca. Muhammadun. Terus. Cobi ini. Ini nah, karena ini masih mubtada khobar, maka yang akan kita temui ya hanya isim terus.
Lah mumpung masih isim, nanti yang di kelompok niku nggih nuwun sewu, yang di kelompok itu diasah isimnya saja dulu. Misalkan Muhammadun berarti kalimat napa? Tanda isimnya napa? Tanwin. Ini diasah aja begitu. Ini Rasulun apa? Isim, tanda isimnya Al-Mu'minuna, tanda isimnya Al. Begitu terus sampai ke sini. Ya, nggih. Terus kemudian kalau sudah bisa misalkan masuk ke kelompok, kok kelompok, kategori, kategori, masukkan. Ini urutan-urutan belajarnya. Tadi sudah Muhammadun, diulangi lagi. Muhammadun kalimat apa? Tanda isimnya. Nah sekarang model berikutnya, tahap berikutnya, masukkan kategori. Kategorinya apa? Kategori itu dilihat dari makna. Berarti maknanya 1, 2 atau banyak nih? Berarti isim Rasulun kategorinya isim apa? Mufrad. Al-Mu'minuna kategorinya jamak karena maknanya banyak. Langsung tentukan jamak ada 3. Ini jamak apa? Mudzakkar salim. Lalu masukkan jamak mudzakkar salim ini sedang pakai berarti i'rabnya sedang apa? Rafa. Lalu kita crosskan dengan kedudukannya. Oh ya tentu cocok dia rafa karena memang sedang menjadi mubtada. Paham ya? Arahnya ke sana. Pun ini mubtada khobar, dan untuk yang belum paham tingkat berikutnya, yang ini diotak-atik di sini. Harus bisa membaca ini dalam keadaan kedudukannya kosong. Bisa nggih insyaallah. Nah, terus kemudian kita masuk ke yang kedua. Ini kaidah kedua, bahwa ada penambahan jar, berarti huruf jar, dan majrur. Majrur itu otomatis kalimat isim karena yang jatuh setelah huruf jar pasti isim. Lah, kemudian yang ini kita perhatikan, susunan berupa jar majrur bisa saja berkedudukan sebagai khobar. Bisa juga tidak. Makanya di sini dapat berarti bisa iya, bisa tidak. Contoh yang tidak ini, coba kita baca sekarang. Allahu, monggo. Monggo. Adalah alimun, zat yang mengetahui. Kita ulangi. Allahu kalimat apa? Kategorinya alimun, kalimat kategorinya coba. Allahu i'rabnya napa? Nah, tanda i'rabnya dhammah. Kita crosskan. Oh ya cocok karena kedudukannya sebagai mubtada. Begitu dulu awalnya. Nanti kalau sudah terbiasa begitu baru dibalik. Allahu kalimat apa? Isim. Langsung kedudukannya apa? Mubtada. I'rabnya mubtada harus tanda rafa'nya karena dia isim. Lah itu kalau sudah terbiasa dari arah sini baru kemudian dibalik dari arah sini. Nggih, paham nggih maksud saya nggih? Jadi awalnya dari kalimat dulu. Ini ibu-ibu yang mungkin nanti masih mendampingi, mungkin ada yang belum paham. Saya ulangi lagi. Ini saya buat ini aja contohnya. Misalkan tadi lafadz Allahu alimun misalkan nggih, alimun. Berarti niki lafadz Allahu awalnya kita katakan dia kalimat isim. Kemudian kategorinya masuk isim mufrad ya. Terus kemudian i'rabnya sedang apa itu? Kalau Allahu berarti i'rabnya kelihatan dia sedang dhammah, berarti sedang rafa. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Atau kita balik di sini sebentar. Ini kita balik aja biar mudah. Yang terlihat saja dulu. Yang terlihat dia sedang dhammah. Isim mufrad dhammah itu berarti sedang rafa. Awalnya begini dulu untuk pemula. Saya ulangi, lafadz Allah itu kalimat isim, kita sudah tahu. Langsung karena maknanya satu berarti isim. Terlihat harokatnya dhammah, isim mufrad dhammah itu berarti sedang rafa.
Itu dulu. Baru kemudian ketika kita mengenal kedudukan, baru kita ketahui kedudukan dia itu Kalau sudah kenal seperti ini, baru dari sini arahnya, baru dari bawah ke atas. Lafadz Allahu itu mubtada, i'rabnya harus tanda rafa'nya menggunakan karena dia isim. Paham maksudnya? Nggih? Terus kedudukan dan kategori yang kadang bingung ya. Kategori itu terkait dengan kalimat itu sendiri. Kalau kedudukan itu jabatan yang muncul setelah dia bergabung dengan kalimat lain. Contoh, ini mubtada. Mubtada ini kan namanya kedudukan. Kalau bahasa versi pesantren tarkib. Nah, tarkibnya nopo? Kita lanjut cobi alimun. Cobi alimun ini ya. Kalimat apa? Isim. Kategorinya isim mufrad. Terus kemudian terlihat dia harokat akhirnya apa? Domah. Isim mufrad kalau di domah berarti dia i'rabnya sedang. Lalu kita ketahui ternyata memang dia kedudukannya jadi apa? Khobar. Kalau sudah bisa seperti ini baru dari bawah. Alimun kedudukannya sebagai khobar, i'rabnya harus tanda rafa'nya menggunakan mengapa? Karena dia isim. Nah ini nanti bapak ibu-ibu yang mungkin masih berusaha untuk memahamkan, mungkin sebagian ada yang belum paham arahnya ini ya. Jadi kalau masih awal belajar dari atas ke bawah, kalau sudah paham baru dari bawah ke atas. Kita kembali lagi ke sini. Allahu, bahwa Allah adalah alimun yang maha mengetahui, bil muttaqina terhadap. Nah, sekarang bil muttaqina ini kalimat apa? Susunan apa? Bi kalimat apa? Huruf apa namanya? Huruf jar. Otomatis al muttaqina majrur. Itu kalau yang sudah bisa. Kalau yang belum bisa, al muttaqina kalimat napa? Tanda isimnya al. Lanjutkan. Kategorinya apa? Dilihat dari makna. Jamak. Jamaknya jamak apa? Mudzakkar salim. Kan kelihatan gampang. Jamak itu kalau belakangnya ada wawun nun ya nun berarti mudzakkar salim. Kalau belakangnya alif ta berarti mu'annas salim, tasniyah. Mu'annas salim. Kalau tidak dua-duanya berarti taksir. Lah ini kan sudah terlihat ada ya nun belakangnya. Berarti napa? Mudzakkar salim. Kemudian mudzakkar salim pakai ya itu ketika apa? Kalau enggak nasab jar, nggih kan? Kalau enggak nasab jar. Tapi kita ketahui di depan ini ada bi. Berarti dia pasti jar. Baru kemudian kalau sudah paham dibalik dari bawah. Kita dulu simulasikan lagi. Bil muttaqin kita simulasikan. Ini mungkin nanti perlu untuk yang masih belum bisa untuk dibimbing oleh yang sudah bisa melalui cara ini ya. Bi tadi kalimat napa? Huruf napa namanya? Huruf jar. Huruf hukumnya mabni, sudah nggak usah dibahas. Al-muttaqin itu kalimat apa? Isim ya. Kategorinya dilihat dari makna orang-orang berarti jamak ya. Jamaknya jamak apa? Kelihatan dari ya nun di belakangnya berarti mudzakkar salim. Sebentar saya tulis jadi satu aja. Jamaknya jamak mudzakkar salim. Terus kemudian turunkan lagi ke bawah. Kalau jamak mudzakkar salim pakai ya nun berarti kemungkinannya apa? I'rabnya bisa nasab atau jar, ya kan? Tapi di sini kita tahu di depannya ternyata ada huruf, berarti dia napa? Kedudukannya napa? Majrur. Berarti nasabnya kita ilangi. Berarti kalau dari bawah muttaqin kedudukannya napa?
majrur. Majrur i'rabnya jar. Tanda jarnya, loh, ya-nya belum ada. Mana sih tadi? Nggih, kita ulangi. Tadi dari mana tadi? Sini, nggih. Sini. Jamak mudzakkar salimnya di sini pakai ya, bukan pakai wawu. Berarti dia kalau enggak nasab ya jar. Nah, ternyata kita tahu di sini ada huruf jar, berarti dia majrur. Nah, kalau dari bawah berarti al-mutakin ini majrur. Karena majrur i'rabnya pasti jar, nasabnya kita hapus. Tanda jarnya menggunakan ya. Mengapa kok pakai ya? Jamak mudzakkar. Bisa dipahami, Bu? Nah, ini di jadi untuk pemula dari atas, kalau sudah paham dari bawah balik lagi ke atas. Nah, hidup itu ya seperti itu, Pak. Jadi hidup itu seperti itu. Orang itu dari kecil, dari kecil mimba didu'fin kuwatan. Allah dari lemah terus dibikin semakin kuat. Ketika sudah sangat kuat, melemah sampai akhirnya nggak kuat apa-apa lagi. Itu siklus kehidupan begitu. Nanti sudah kita lanjut. Rasulullah juga begitu. Awalnya di Makkah, begitu di Makkah, terus kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian kuat di Madinah, kembali ke Makkah dengan namanya Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah ya selesai beliau. Selesai. Terus kemudian ada peristiwa haji wada, beliau terus meninggal di tahun 10 Hijriah. Kita kembali lagi, nggak tahu nanti saya berarti terus balik ke Jombang lagi apa enggak? Kita paham, saya rasa sudah paham. Ini saya insya Allah saya yakin jenengan paham. Tinggal kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini maksud saya, tolong yang kaidah kedua ini benar-benar juga sampai jenengan benar-benar apa istilahnya lenyeh, napa? Benar-benar kental sekali. Nah, ya. Allahu, bahwa Allah adalah aduun, musuh, lil kafirina, bagi orang-orang yang ini bentuk jar majrur yang tidak menjadi apa-apa. Kita turunkan ke bawah. Jar majrur yang menyandang satu kedudukan. Alhamdulillah. Monggo dibaca. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, bahwa segala puji adalah lillahi, bagi Allah. Berarti sekarang kalau kita bikin ilustrasinya, kita simulasikan dulu, kita simulasikan lagi. Alhamdulillah. Saya rasa sudah paham, ini kita hanya mengulangi dulu sebelum saya tambah materi. Alhamdulillah kalimat apa? Isim, ya. Terus kita seperti tadi, kategorinya isim mufrad. Terlihat di sini kita baca du, berarti doma. Isim mufrad kok domah, berarti i'rabnya sedang rafa. Kita ketahui yang cocok berarti menjadi apa? Mubtada. Baru setelah terbiasa seperti ini, kita baru dari bawah. Berarti alhamdulillah kedudukannya mubtada. Mubtada ketentuannya harus rafa. Tanda rafanya menggunakan, mengapa kok pakainya domah? Isim mufrad. Sang ya. Kita lanjut lillahi. Nah, ini hati-hati. Li, ya. Lillahi itu berarti dari li plus Allah, ya. Li kalimat apa? Hurufnya huruf apa? Huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Lafaz Allah kalimat apa? Isim. Kategorinya isim mufrad. Isim mufrad, terus dia harokatnya kita baca apa? Lillah kasroh. Isim mufrad kasroh berarti sedang jar. Ternyata koyo pantas wong depannya ada huruf jar, berarti dia kedudukannya majrur. Kalau sudah terbiasa baru dari bawah, berarti lafaz Allah ini majrur. Majrur berarti harus tanda jarnya pakai, mengapa pakai kasroh?
Pun kan? Lah baru lu tadi kan ada mubtada butuh pada pasangan apa? Lah baru kita cari mana ini khabarnya. Oh, segala puji milik Allah. Oh, berarti adalah milik. Berarti kita jadikan lillahi ini namanya adalah jar majrur, jar plus majrur yang berkedudukan sebagai khabar dari alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu prosesnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini harus jenengan ulang-ulang sampai benar-benar paham. Jenengan baca tanpa pakai ini jenengan bisa, ya. Tanpa pakai ini jenengan bisa. Ya, tanpa pakai ini nanti kalau sudah sampai agak jauh nanti kita akan print lagi ini tapi dalam keadaan kosongan. Kita baca dari awal ya. Nanti ujiannya ujiannya begitu. Jadi ini itu saya susun seperti Iqra. Nggih, seperti Iqra. Orang kalau belajar Iqra itu asal dia baca jilid 1 naik halaman berikutnya sampai selesai. Kemudian masuk jilid 2. Ya tanpa dia sadari nanti lama-lama dia bisa baca Quran. Harapan saya ini begitu. Harapan saya pokoknya jenengan ikuti benar-benar tidak masuk ke halaman berikutnya sebelum lenyah membaca yang itu sampai jenengan benar-benar bisa membaca halaman itu. Jangan masuk ke halaman berikutnya. Nanti begitu selesai ya lama-lama baca yang lain. Loh, tiba-tiba kok muncul rasa ya bisa baca asal tahu maknanya. Kalau nggak tahu maknanya jangankan jenengan, saya juga bingung kalau nggak tahu maknanya. Mesti kita harus cari tahu dulu maknanya. Bisa dipahami ya? Coba kita ulang dulu dua model ini. Yang pertama ini kita baca Al-Qur'anu dzikrun lil alamin. Coba. Berarti jar majrurnya punya kedudukan mboten? Dan sekarang kita coba yang punya kedudukan. Monggo. Adz-dzalimuna fi dhalalin. Monggo. Nah, gitu ya. Nah, itu pun insyaallah pun saged lah ya. Kita lanjut sekarang nanti modelnya monggo. Oh, yang ini yang ini yang model di tengah-tengah. Monggo, yang ini dibaca. Hum fiha khaliduna. Jadi dia khobarnya di khalidun. Bisa dipahami ya insyaallah. Khalidun berarti kedudukannya apa? Khobar. Khobar yang Arabnya harus tanda rafa'nya menggunakan mengapa pakai wawu? Jamak mudzakkar salim. Kalau jenengan lewat yang situ, tahap yang kedua, kesalahan kalau belum ahli kemungkinan salahnya besar. Jadi kalau awal biar selamat mulai dari merangkak dari awal dulu ya. Misalkan itu tadi khalidunya hum fiha khalidun. Ini kalau dari awal insya Allah relatif aman dari kesalahan. Khalidun kalimat apa? Isim ya. Isim. Terus kemudian kategorinya apa? Dilihat saja dari makna. Nggak mungkin salah. Orang-orang yang berarti apa? Jamak. Kita lihat jamak kok diakhiri wawun non jamak napa? Nah, asal gunakan kaidah satu-satu nggak mungkin salah. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kok pakai wawu berarti napa? Wawu kan di sini berarti sedang rofa. Lalu baru kita cari tahu pantasnya apa dia. Kok di sini kok rofa? Oh, di sini ada mubtada berarti pantasnya ya jadi khobarnya. Coba cocokkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Pantas? Nah, pantas baru dimasukkan. Ketika sudah dimasukkan, oh berarti dia khobar. Nah, baru kita dari bawah.
berarti khaliduna itu khobar harus rofa. Tanda rofanya menggunakan wawu karena jamak mudzakkar salim. Bisa nggih? Insyaallah bisa lah. Kita lanjut sekarang, saya mau menambah materi untuk hari ini. Kalau kita sudah tahu di awal ada namanya mubtada khobar, kemudian ada mubtada yang khobarnya berupa jar majrur. Di sini ini kemarin juga sudah kita mengenal tentang keterangan waktu atau keterangan tempat yang biasanya disambung dengan mudhof ilaih, ya. Mudhof ilaih itu yang disandari. Nah, ini kita cobi. Baris pertama dulu, Muhammadun amamal masjidi, monggo. Muhammadun bahwa Muhammad adalah amamal masjidi, di depan masjid. Boleh jenengan kalau biar enak jenengan tambahi ada di depan masjid, lebih enak. Jadi boleh untuk khobar yang berupa jar majrur atau dzaraf kadang lebih enak ditambahi kata-kata ada. Tapi misalkan enggak pun ya enggak apa-apa. Bisa dipahami ya? Kita ulangi, monggo. Muhammadun amamal masjidi. Monggo dibaca. Jadi Muhammadun berarti kalimat apa? Kategorinya isim. Di situ terbaca dom, berarti sedang tak. Oh, kalau sedang rafa berarti cocoknya jadi apa? Nah, kita baru dari bawah. Muhammadun berarti kedudukannya mubtada, harus tanda rafa'nya. Mengapa pakai domah? Isim mufrad. Amama. Nah, ini kasih patokan. Nanti kan di awal sudah saya berikan keterangan bahwa bahwa kategori itu dilihat dari sisi apa? Kategori dilihat dari makna. Ini kunci nih, nggih. Jadi kategori itu dilihat dari sisi makna. Kalau maknanya satu, masukkan isim kalau maknanya dua, masukkan tasniyah. Kalau maknanya banyak, masukkan. Maka kita punya kunci. Perhatikan ini, Pak. Kalau sesuatu kalimat kok tidak ada makna jamaknya, tidak ada makna tasniyah, berarti masukkan saja ke mufrad, meskipun jenengan nggak memahami maksudnya. Contoh ini tadi, ama-ama. Ama-ama itu di depan, masuknya apa di depan? Nggak usah mikir gitu. Ada kandungan makna jamaknya, betul? Enggak, ada kandungan makna dua. Ya sudah, masukkan isim gitu ya. Maka sekarang kita ulangi. Amama berarti kalimat isim. Dia keterangan tempat atau waktu, itu masuknya kalimat isim. Terus kemudian di sini kategorinya masuk isim mufrad. Masukkan saja ke isim mufrad asal tidak ada makna jamak, tidak ada makna tasniyah. Kemudian isim mufrad kita ketahui di sini sedang fathah, berarti apa? Nasab. Berarti pantasnya apa kok nasab? Nah, ini yang sedang kita pelajari. Dzaraf, keterangan waktu atau tempat, itu i'rabnya harus nasab. Maka kita ketahui amama ini berarti sebagai dzaraf. Keterangan apa dalam hal ini? Tempat di depan masjid. Nah, kita ulang. Amama berarti kalimat isim. Kategorinya isim mufrad. Di situ terbaca apa? Fathah. Berarti i'rabnya sedang. Nah, setelah kita otak-atik, kita paham, oh dia berarti keterangan waktu atau tempat. Dalam hal ini keterangan tempat, berarti dia dzaraf, i'rabnya nasab. Sehingga kita sekarang kita ulangi, berarti amama kedudukannya dzaraf, gitu ya. Saya tulis saja biar mboten bingung. Apa tadi? Awalnya apa tadi?
Muhammadun. Muhammadun amamal masjid. Muhammadun sudah ya kita lewati. Amama berarti dia kalimat isim. Kategorinya pokok sesuatu itu tidak punya makna jamak, tidak tasmiyah, masukkan isim mufrad. Kemudian berikutnya terbaca apa? Fathah, terbaca fathah. Terbaca isim mufrad terbaca fathah berarti nasab. Lalu kita tahu apa? Oh, ternyata dia keterangan tempat disebut dengan dzaraf. Dzaraf nanti ada dua, ada dzaraf zaman, keterangan waktu, ada dzaraf makan, keterangan tempat. Maka kita balik dari bawah. Berarti amama kedudukannya apa? Dzaraf. I'rabnya dzaraf harus tanda nasabnya menggunakan, mengapa pakai fathah? Bisa dipahami? Sampun? Nah, isim-isim yang seperti ini dia sudah menunjuk pada tempat, tapi dia masih perlu disandar. Menunjuk pada tempat atau waktu, tapi dia perlu disandarkan. Maka disandarkan pada kalimat berikutnya, amamal masjidi, di depan masjid. Kalimat yang disandari ini disebut nanti dengan mudhof ilaih. Kita ulangi dari awal. Al masjidi kalimat napa? Tanda isimnya napa? Al, pun kelihatan, nggak perlu analisa. Kategorinya masuk napa? Isim mufrad karena maknanya tunggal. Kita lihat dia terbaca napa? Kasroh. Isim mufrad kalau kasroh berarti sedang jer. Nah, kita ketahui ternyata bahwa ini namanya kedudukan sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kalimat yang disandari. Mudhof ilaih kalimat yang disandari. I'rabnya harus jar. Sampai ini paham? Saya ulangi. Dzaraf-dzaraf ini nanti akan banyak sekali yang dia masih belum sempurna kalau tidak disandarkan, sehingga harus disandarkan. Amama di depan, fauqa di atas, ya. Itu di atas apa? Di depan apa? Tahta di bawah apa? Belum jelas. Maka nanti dia perlu disandarkan. Lah, yang disandari ini namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih kita langsung dari bawah. Berarti al masjidi sebagai mudhof ilaih i'rabnya harus tanda jarnya menggunakan, mengapa pakai kasroh? Sampun? Dah sampai mriki, monggo kalau ada yang bertanya. Nah, kemudian kalau nggak ada yang bertanya, kita ingat Muhammad tadi kita jadikan apa? Mubtada harus ada khobar bahwa Muhammad. Berarti cocoknya adalah di depan masjid. Berarti dzaraf ini berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang ini. Berarti dia selain menjadi dzarafnya juga sedang menduduki kedudukan sebagai khobar dari mubtada yang pertama. Sehingga kita baca Muhammadun, bahwa Muhammad adalah, nah itu khobarnya, adalah amamal masjidi, ada di depan masjid. Sampai mriki bisa dipahami atau ada yang bertanya, monggo. Ya, untuk yang ketua-ketua kelompok paling tidak sudah, misalkan nanti ada yang bertanya, urutannya sudah paham ya, dari atas ke bawah, baru kalau sudah bisa dari bawah ke atas. Sampun? Monggo. Nggih, jadi amama ya. Sebentar, monggo bertanya terus, lanjut dulu.
Oh, nggih. Baik, sini nggih. Jadi yang menjadi khobar itu bukan mudhof ilaih. Yang menjadi khobar itu dzaraf. Nah, dari mana sih maksudnya bagaimana? Memang ada sedikit yang kelewatan belum saya jelaskan, kirain mboten perlu. Ini berarti perlu saya jelaskan. Di sini tadi. Dzaraf itu ingat. Nggih, perhatikan niki. Dzaraf itu keterangan apa? Tempat atau keterangan waktu. Berarti di sini dia sebenarnya menyimpan makna di. Iya betul. Menyimpan makna di. Misal saya sholat malam hari, maksudnya apa? Saya sholat di malam hari. Nah, yang bisa diberikan keterangan tempat atau waktu itu bukan sesuatu, tapi pekerjaan. Contoh, niki saya katakan niki ya. Apa ini? Air aqua, kok bukan aqua ini mineral. Sulit tapi nyebutnya air. Air botol ini, air mineral ini di atas meja. Saya ulangi. Air mineral ini di atas, yang di atas meja itu apa? Bukan keberadaannya. Gimana? Yang di atas meja itu apa? Keberadaan. Kalau begini, sudah dibawa kan? Berarti ini yang di atas meja apanya? Buktinya kan ini bisa berubah-ubah. Berarti yang di atas meja apa? Keberadaannya. Makanya di sini nanti dzaraf atau jar majrur itu sebenarnya sama. Saya jelaskan. Ini agak menengah, ya. Dzaraf dan jar majrur itu nanti pada akhirnya sama. Sebenarnya dia bisanya itu menjelaskan tentang fiil. Misalkan saya bilang saya di depan masjid. Saya di depan masjid. Maksudnya yang di depan masjid itu apanya? Keberadaan saya. Berarti sebenarnya di sini ada kalimat apa? Ada atau berada. Paham ya? Bisa dipahami dereng niki maksud saya. Saya di depan masjid itu maksudnya saya ada di depan masjid. Berarti di depan masjid ini sebenarnya menerangkan tentang saya apa tentang adanya? Tentang keberadaan saya. Paham ya? Sampai di sini paham dulu. Nah, terus kemudian yang menjadi khobar itu yang mana? Yang menjadi khobar itu sebenarnya adalah ya adanya ini. Jadi ketika saya mengatakan saya di depan masjid, sebenarnya saya itu ada di depan masjid. Berarti di depan masjid ini hanya sebenarnya keterangan tambahan dari kata yang sebenarnya menerangkan tentang saya. Jenengan boten paham boten ana apa niki, Pak? Karena ini sudah menengah niki. Bahasa Arabnya itu istaqarra. Misalkan saya mengatakan Muhammadun fil masjid. Fil masjid. Berarti kalimat aslinya itu Muhammadun istaqarra fil masjid. Muhammadun bahwa Muhammad adalah istaqarra, ada siapa? Muhammad fil masjid di masjid. Nah, seperti ini kata aslinya. Cuman ini nanti jenengan saya jelaskan ini mumet nanti malah. Jadi ya sudah kita nggak usah ambil yang ini, udahlah yang jadi khobar jar majrurnya saja. Lah, pertanyaannya ketika dzaraf amamal, saya ganti fil masjid menjadi amamal masjid. Amamal masjid misalkan. Lah ini yang menjadi khobar mananya? Kalau fi, jelas fi tidak bisa menjadi khobar karena dia huruf. Berarti yang menjadi khobar itu susunan
jar majrur. Kalau amama gimana? Amama itu maknanya depan. Di-nya itu sebenarnya ada fi yang tidak terlihat. Berarti sebenarnya Muhammadun fi amamil masjid. Berarti yang menjadi khabar mana? Fi amaminya saja. Ngaten nggih? Jadi dzaraf itu bukan plus mudhof ilaihnya mboten, karena tidak ada khobar berupa mudhof ilaih. Kalaupun khobar berupa mudhof, ya mudhofnya saja. Contohnya Zaidun apa misalkan Abu Muhammad misalkan ya. Zaidun bahwa Muhammad adalah Abu Muhammadin, bapaknya Muhammad. Berarti Abu ini menjadi khobar, Muhammadin menjadi mudhof ilaih. Berarti khobarnya ya ini. Enggak ada. Oh, berarti khobarnya berupa mudhof ilaih, mboten nonton. Jadi yang menjadi khobar itu dzarafnya tadi. Pun kita enggak usah memperpanjang di situ. Nanti insya Allah di waktunya nanti paham. Kita kembali lagi ke sini. Bisa dipahami terkait dengan dzaraf yang menjadi khobar. Kita lanjut mawon. Ini cukup jenengan pakai untuk latihan. Kita baca yang agak panjang. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Ini berarti berderet-deret mudhof ilaihnya. Perhatikan, monggo dibaca dulu. Al jannatu, monggo. Monggo, satu-satu dimaknai. Al jannatu di bawah telapak kaki para ibu. Tapi ini untuk anak nggih, nanti bapaknya nggak ikut nyari. Kita ulangi, monggo. Al jannatu nggih. Langsung bacanya adalah tahta aqdamil ummahati. Saya kasih contoh. Al jannatu bahwa surga. Langsung dibaca dulu khobarnya. Adalah tahta aqdamil ummahati, di bawah telapak kaki para ibu. Bon, bisa dipahami ya. Loh, nanti yang paling yang baca seperti ini penting. Ini jenengan lihat yang sudah saya bikin garis naik ke atas ini. Ini adalah pemisah, ya. Berarti bacanya berhentinya di sini. Tapi kalau garisnya cuma di bawah, ini berarti jenengan bacanya lanjut. Nah, ini kalau jenengan sudah terbiasa, nanti sudah akan paham sendiri. Oh, berarti kita berhentinya itu di mana. Jadi paham berhenti di mana itu kalau sudah terbiasa membaca. Ya. Susunan mudhof dan mudhof ilaih itu dibaca terus sampai habis. Cirinya apa? Niki cirinya. Kalau dia sudah dikasih al atau ujungnya bertanwin, ini tanwin, ya, ini berarti sudah berakhir. Tapi sebelum itu jangan berhenti. Contoh misalkan saya baca Muhammadun, harus berhenti, jangan Muhammadun amama, jangan. Berhenti karena ada tanwin. Amama belum tanwin, lanjut. Al masjidi ada al, berarti berhenti. Berarti kita baca penggalannya Muhammadun amamal masjidi, jadi satu. Mengapa? Karena amama ini belum tanwin, berarti dia masih diidhofahkan lagi. Nggih? Bisa dipahami ya? Al adabu harus berhenti. Mengapa berhenti? Di sini sudah pakai al. Ya, sudah pakai al. Fauqa belum berhenti, belum tanwin, belum ada alnya, maka berhentinya di al ilmi, ada alnya. Al jannatu berhenti karena ada alnya. Tahta aqdamil ummahat, jangan berhenti tahta, jangan, belum, karena belum aqdami belum tanwin. Ummahati baru ada al, baru berhenti. Tahta aqdamil ummahati. Bisa? At-tilmizu ada alnya, maka ya berhenti karena ada alnya. At-tilmizu wara'a belum ada
di sini ada alnya. Wara'a ustadi, baru berhenti. Nanti semakin lama kita akan ketemu dengan kalimat yang semakin banyak, semakin banyak. Di bawah kayaknya ada. Nah, ini misalkan. Terus domir itu juga berhenti, domir juga berhenti. Coba kita baca yang ini. Ya, saya kasih contoh dulu. Adabul mar'i, monggo. Bahwa budi pekerti seseorang. Nah, kita jangan berhenti di adabu karena belum tanwin, berarti ini diidhofahkan ke sini. Adabul mar'i, bahwa budi pekerti seseorang, monggo. Nah, sedikit Pak Marjo, sama kayak gini. Ini berarti kan mudhof ilaih. Yang menjadi mubtada mana? Ya ini mudhofnya saja. Bukan yang menjadi mubtada mudhof dan mudhof ilaih, enggak. Jadi mudhof itu bisa berkedudukan. Kita ulangi. Adabul mar'i, bahwa budi pekerti seseorang, monggo. Khairun adalah, atau di bawah sini adalah khairun, lebih baik. Nah, kita harus berhenti karena di sini sudah tanwin. Jangan khairun min dhahabi. Khairun adalah lebih baik. Baru min dhahabihi, daripada emasnya. Monggo kita ulangi dengan kiamba. Adabul mar'i, monggo. Kemudian kita lanjut. Ini kita mana ini kok nggak mau? Lanjutnya mohon. Salamatul insan. Monggo. Salamatul insan, bahwa keselamatan manusia adalah fi hifdzil lisani, dalam menjaga lisan. Jadi ini tidak ada tanwin, tidak ada al, berarti lanjut, berarti dia masih diidhofahkan. Ini juga begitu. Salamatu belum tanwin, juga tidak ada al, berarti masih diidhofahkan. Jadi cirinya seperti itu. Bisa nggih? Coba kita lanjut lagi. Ini agak panjang ini sudah. Monggo. Khairun nas anfa'uhum linnas. Monggo. Monggo. Sudah, saya rasa sudah bisa memahami. Coba niki mau saya hilangi sebentar. Ini saya buang dulu. Sudah tinggal 10 menit ya. Coba sekarang kita ini di apa namanya kedudukannya. Punjabi. Khairun nasi, khairu berarti kedudukannya sebagai apa? Khairu mubtada. Monggo diulangi malih. Khairun apa? I'rabnya? Tanda rofaknya? Mengapa pakai dhammah? Nah, seperti ini jenengan nggak usah bingung. Sebaik-baik, maksudnya kategori apa? Pokoknya dia tidak jamak, tidak tasniyah, masukkan saja ke isim mufrad. Ya. Cuman makanya kalau memang belum terbiasa nanti repot. Makanya biasakan dulu khairu, di sini isim, karena bukan fiil.
Cirinya kalau fiil apa? Kalau fiil kan dia mengandung waktu. Berarti dia bukan isim. Langsung aja. Oh, dia tidak ada makna jamak, tidak ada makna tasniah, berarti isim mufrad. Kok dhammah berarti rofa. Baru kita buat yang paling cocok jadikan mubtada, bahwa sebaik-baik manusia lah, cocok. Gitu ya. Berarti baru kalau sudah dari bawah baru naikkan lagi. Khairu berarti kedudukannya apa? I'rabnya harus tanda rofaknya. Mengapa pakai dhammah? An-nasi sebagai mudhof ilaih. Lah model kalimat yang disandarkan seperti ini berarti yang kedua namanya mudhof. Sebaik-baik manusia berarti manusianya itu mudhof. I'rabnya mudhof ilaih harus tanda jarnya. Mengapa pakai kasroh? Isim mufrad. Gitu nggih. Angfa'u kalimat nopo? Isim. Yang ada yangnya itu isim ya. Isim. Terus kemudian masuk kategori apa? Pokoknya tidak ada makna jamak, tidak ada tasniah, mufrad. Betul saya pikir malih. Ya, karena kategori 3 itu aja dulu di awal, ya. Berarti dia isim terus kelihatan harokatnya sedang nopo? Dhammah kan? Berarti rofa. Berarti yang cocok jadi nopo? Khobar. Sekarang kita dari bawah. Angfa'u berarti i'rabnya harus tanda rofaknya. Mengapa pakai dhammah? Begitu. Dari atas bawah, bawah ke atas. Angfa'uhum berarti hum jadi nopo? Mudhof ilaih. Pokoknya model-model yang disandari itu jadikan langsung mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus jar, tapi hum ini isim dhamir, maka isim dhamir mabni. Linnasi li huruf napa? Berarti an-nasi majrur. Sudah, saya rasa sudah bisa paham seperti itu. Kita lanjutkan sedikit nggih. Nggih. Besok untuk yang pertemuan berikutnya langsung ke kaidah 4 niki nggih. Langsung ke kaidah 4 ini kita sedikit. Tadi kita sudah mengenal tentang mubtada, saya jelaskan dulu di sini. Tadi kita sudah mengenal tentang mubtada. Kok Muhammad? Mubtada, di mana mubtada selalu bergandengan dengan khobarnya. Tadi kita lihat ada yang khobar biasa, ada khobarnya berupa jar majrur, ada khobarnya berupa dzaraf. Sekarang yang contoh yang jar majrur, misalkan Muhammadun fil masjidi tadi misalkan. Contoh yang dzaraf Muhammadun amamal masjidi. Nah, yang perlu kita tahu untuk dzaraf dan jar majrur ini yang dia berkedudukan sebagai khobar itu nanti bisa dibalik. Berarti Muhammadun fil masjidi akan kita temui dalam bentuk fil masjidi Muhammadun. Berarti kita balik maknanya. Fil masjidi kalau biasanya khobar kita baca duluan, contoh Muhammadun, bahwa Muhammad adalah, biasanya kita baca itu dulu ya, adalah fil masjidi, ada di dalam masjid. Muhammadun, bahwa Muhammad adalah amamal masjidi, ada di depan masjid. Kalau nanti dibalik begini, berarti kita baca khobarnya di akhir. Fil masjidi, kita baca dulu, adalah, nah begitu, adalah di dalam masjid. Muhammadun, bahwa ada Muhammad. Nah di sini kita kasih makna ada kalau sekiranya pantas-pantasan aja. Kita ulangi, monggo. Fil masjidi, adalah di dalam masjid. Muhammadun, bahwa ada Muhammad. Nah ini kita praktekkan ya, kita lihat kaidahnya. Akan ada kita temui kalau kita nanti pakai yang ini, ada simbolnya saya kasih kho titik mim kof. Ini dibaca adalah, dia adalah namanya khobar muqaddam.
khobar yang ditaruh di awal, muqaddam yang diawalkan. Harusnya mukhobar itu di akhir, tapi ini malah ditaruh di awal, ya, namanya khobar yang diawalkan. I'rabnya ya sama sebagaimana khobar biasa, ya rafa. Kemudian ada mem titik muakhor, kita baca sama bahwa dia adalah mubtada muakhor, disingkat mem titik muakhor, mubtada tapi yang diakhirkan. Contoh tadi kita alhamdulillah, sekarang dibalik lillahil hamdu. Ini yang kita baca nanti pas waktu takbiran, ya, walillahil hamdu. Lillahi adalah bagi Allah, alhamdu bahwa ada segala puji atau bahwa segala puji. Lil muttaqina jannatun, ini belum saya rapikan. Lil muttaqina adalah bagi orang-orang yang takwa, jannatun bahwa ada surga. Coba sekarang jenengan ikuti saya. Lillahi, monggo. Lillahi adalah bagi Allah, alhamdu bahwa segala puji. Lil muttaqina jannatun, lil muttaqina adalah bagi orang-orang yang takwa, jannatun bahwa ada surga-surga. Lil kafirina adzabun, cobi jenengan ki Mbak dibacarin, lil kafirina ya, adzabun bahwa ada siksaan. Monggo lanjut. Fil fasli tilmidun, monggo. Pun diulangi, lanjut malih. Indallahi thawabun, monggo. Monggo. Amamal madrasati finaun, tahtal jannati anharun, fauqal ilmi adabun, kita lanjut mawon. Likulli amalin sawabun, perhatikan niki sudah double. Kalau tadi cuman satu jar majrur saja, ini jar majrur terus diidhofahkan ke sini. Jadi ini jar majrur terus mudhof ilaih, ya, sudah numpuk, ini sudah mulai bertumpuk. Monggo kita praktekkan. Likulli amalin sawabun. Monggo dibaca. Likulli maqamin maqalun, makanya kalau kita bicara nggak boleh disamakan cara sama anak kali sama orang dewasa. Kadang kita masih anak-anak tapi kita posisikan seperti orang dewasa, kasihan. Likulli syai'in maziyatun, sampun ya. Ini coba, ini udah likulli syai'in babun,
babul ibadati as-shaumu. Nah, balik ya. Kalau yang model biasa baca adalah as-shaumu. Enggak diulangi. Babul ibadati as-shaumu. As-shaumu junnatun. Pun bisa nggih? Lah, pun niki sudah sampai sini saja. Berarti jenengan sudah yang keempat belum nggih? Insyaallah nanti segera disusulkan. Nanti insyaallah 456 lah, 456. Tapi jenengan yang ini dulu dilancarkan nggih, sampai yang sini dilancarkan bacanya. Terus juga paham bukan hanya bacanya lancar. Pertama bacanya dulu. Bacanya lancar. Kalau sudah bacanya lancar, tahu mengi'rab satu seperti yang tadi. Nah, itu nanti mungkin fungsinya yang grup-grup niku nggih, semoga kalau masih bisa hadir, atau kalau misalkan grupnya mboten sempat hadir, udahlah kalau memang kejauhan ke sini ya nonggo mawon yang pas di rumah ana tonggo, itu daripada ngerasani orang ngerasani nahwu mawon. Nggih, wis tonggo nonggo rene gitu nggih. Nah, enggak harus di sini mboten apa-apa. Kalau memang sekiranya ke sini berat ya sudah bikin di mana sana nggih. Kalau ke sini mungkin terlalu jauh atau mungkin berat, atau kalau mau ngapa-ngapain sulit, kalau di rumah kan ada cemilan, ada nopo kan. Mungkin lebih mudah monggo di rumah. Yang penting ini kalau jenengan tidak membaca nanti sulit untuk naik lagi. Ya. Terus kemudian saya berharap nanti sementara saya kirim saja yang kaidah 4 ini, saya kirim di grup untuk dijadikan latihan sendiri ya, latihan kiambak. Insya Allah di berikutnya nanti kita sudah masuk ke fi'il dan fa'il ya. Jadi di berikutnya nanti kita biar langsung masuk ke fi'il dan fa'il. Yang keempat ini tolong dijadikan materi sendiri. Nanti insya Allah kita ulangi sebentar di pertemuan berikutnya, nanti plus kita nambah ke fi'il dan fa'il. Nanti kalau sudah sampai kira-kira sudah sampai 10 kaidah ke 10 kita nanti tes drive ya, tes drive nanti. Kalau sudah di materi 10 dan sudah bisa semua sampai 10 ya. Kalau sampai saja tapi ternyata belum bisa nggih sulit. Tapi yang sampai di 10 kita nanti ada tes drive, nanti mungkin hadis-hadis yang cukup agak panjang nanti mulai kita coba kosongan bisa mboten untuk membaca sekaligus paham i'rabnya satu persatu. Demikian ngaji kita pada siang hari ini, mugi-mugi memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ada pertanyaan tambahan, Mas? Ya Allah. Monggo ada tambahan dari panitia mboten? Mboten. Ya pun saya tutup nggih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.